Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi semua, warahmatullahi. salam sehat ya. Mudah-mudahan yang sedang melaksanakan KKN selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Eh, yang lain yang sudah bergabung silakan dibuka saja videonya. Ya, di sisa-sisa waktu perkuliahan ini sebagian besar dari kalian sedang melaksanakan KKN. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pelaksanaan KKN ya. Mudah-mudahan sukses Amin. semua ya. Tetap jaga progres. Ingat ya walaupun Anda sehat bukan berarti orang di sekitar Anda juga sehat ya kan. Tetap pakai masker ya. Pak ujian pakai masker mau kalau lagi beraktivitas ya. Jangan nanti kalian yang sehat-sehat ini jadi tak sehat nantinya. Jangan kita berdebat lagi COVID itu ada atau enggak ya kan, pasti panjang pembahasannya. Oke, baik. Eh, hari ini saya kemarin sudah komunikasi sama Komting. Siapa Komtingnya? Atau Kosma ya? Siapa? Iya Pak, Idris Nasution Pak. Idris Nasution. Udah masuk Idris nih, belum ya? Kamu Siti Wahyuni, mana Siti Wahyuni tadi? Iya Pak, Oh, kamu kok ikut-ikutan ngambil marga saya Panjaitan pula kamu? enggak lah Pak, sejak lahir udah panjitan Pak. Begitu. Kirain mau biar sama ikut-ikutan gitu ya. Berarti kamu sepupuan lah dengan Taylor Swift ya? Iya mungkin Pak. Sepupu jauh ya. Oke, baik. Ya, saya sudah komunikasi, Idris saya sudah sampaikan. Nah, jadi teknisnya bagaimana hari ini saya akan jelaskan. Jadi nanti perkuliahannya yang itu khusus mengingat Anda semua lagi di dalam kondisi KKN, maka saya sudah siapkan beberapa video tentang pembahasan. Nanti tinggal saya share saja di Google Classroom untuk menghadapi ujian akhir nantinya. Video itu akan saya bagi per materi, jadi supaya Anda tidak bingung. Ya. Baik, saya pagi ini akan menjelaskan sedikit tentang materi dan seperti itulah nanti akan saya buat videonya. Gitu. Oke, saya minta waktunya dulu. Yang lagi KKN sabar dulu ya. Sebentar saja. Kalaupun Anda sibuk, yang lain kalaupun tidak kita bisa diskusi. Baik. Jadi bahan kuliah kita ini baik, hari ini topiknya adalah menganalisis data menggunakan teknik komparasi data ya. Jadi kalau kita lihat ini untuk pertemuan 10 sampai 12. Berarti ada 3 pertemuan di sini. Nah, jadi yang dibahas itu nanti materi pokoknya C kuadrat, T-test, analisis varian atau ANAVA ya. Oke, baik. Yang perlu kita pahami jadi nanti di sini ada tiga pertemuan di sini. Nah, jadi hari ini kita akan bahas dulu mengenai C kuadrat ya. Nah, jadi nanti di video berikutnya T-test dan analisis varian itu akan saya buatkan video masing-masing. Jadi Anda juga tidak bingung nantinya ya. Nanti kalau hari ini sekali 3 pasti bingung ya. Oke. Ya.
dalam hal ini yang perlu Anda pahami, untuk melakukan suatu penelitian, penelitian memiliki analisis sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang tersedia. Ya, ada yang hanya ingin mendeskripsikan suatu wilayah, ya, antara satu desa dengan desa lain, aspek yang ditelitinya. Jadi andai kata hanya ingin mendeskripsikan keadaan penduduk suatu wilayah, maka ukuran kecenderungan sentral dan frekuensi serta presentasi dapat digunakan. Namun sebaliknya, kalau penelitian membandingkan dua desa, apakah beda pandangan masing-masing desa A dengan desa B, maka teknik korelasi atau ukuran kecenderungan sentral tidak wajar lagi digunakan. Nah, jadi ingat, perbedaan pandangan masing-masing di desa A dan desa B ini teknik korelasi atau ukuran kecenderungan sentral tidak wajar digunakan. Ini beberapa teknik komparasi. Jadi kalau komparasi itu mengcompare, artinya kalau bicara komparasi itu membandingkan dua hal. Nah, misalnya kalau Riko mau dijodohkan sama orang tuanya, ya kan? Mamanya ngasih perempuan A, ayahnya ngasih perempuan B. Jadi Riko membandingkan. Ini namanya komparasi. Tapi dalam teknik komparasi datanya harus banyak, harus ada data himpunan berupa himpunan. Kalau tadi A, B itu bukan himpunan. Ya, ingat ya. Jadi itu tidak nanti lantas Riko sampaikan pula atau Riko uji pula dengan C kuadrat. Tak bisa karena harus berbentuk sekelompok data, ya. Jadi ada dua di sini. Jadi kalau Anda di desa A, maka ada dusun 1, dusun 2. Nah, itu yang akan Anda bandingkan. Pengertian teknik komparasi sesuai dengan konstruk desain penelitian, pengujian teknik komparasi selalu berkaitan dengan jumlah kelompok atau variasi kelompok. Komparasi berarti membandingkan antara apa kelompoknya dengan kelompok apa. Jadi kalau ada kelompok A dibandingkan dengan kelompok B. Kalau ada desa A dibandingkan dengan desa B. Kalau ada dusun 1 dibandingkan dengan dusun 2. Nah, itu dia. Kelompok berhubungan berarti hasil penelitian berasal dari kelompok yang sama. Jadi kalau dikatakan dia berhubungan, misalnya saya kembali lagi. Kalau dikatakan dia berhubungan, saya ambil contoh gini. Jadi katanya di sini kelompok berhubungan berarti hasil penelitian berasal dari kelompok yang sama, seperti data eksperimen, sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Nah, jadi misalnya kalau Anda mau meneliti tingkat pelayanan, ya kan, puskesmas kita bilang. Puskesmas ini kan biasanya adanya di kecamatan, ya kan? Maka dia kalau dia puskesmas akan melayani beberapa desa. Ini desa A, desa B. Kalau di desa itu perlu adanya edukasi, ya, edukasi orang untuk berobat ke puskesmas, ya. Karena mungkin saat ini tidak lagi, ya kan, artinya kalau cerita ininya orang harus kalau desanya desa-desa sudah modern, saya pikir tidak lagi. Tapi kalau desanya masih belum modern, orang biasanya kalau melakukan lahiran, ya kan, itu bukan ke puskesmas, ya, tapi biasanya ada bidan-bidan atau dukun-dukun beranak, ya. Nah, ini persoalannya akan jadi akan harus ada namanya sosialisasi ke puskesmas atau edifikasi.
Kenapa? Karena ini adalah menyangkut pola pikir atau cara berpikir orang yang lama dengan perubahan atau yang baru. Nah, sosialisasi ini perlu penguatan. Jadi kalau desa A dan desa B tadi pelayanannya harus prima, harus sama, maka akan ada bias di sini, akan ada suatu data yang tidak menunjukkan angka signifikan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah banyak dari penduduk desa ini yang masih berpikirnya belum maju atau belum modern. Jadi kalau demam-demam itu dia pikir dia sakitnya macam-macam, ya kan. Nah, sementara kalau demam, ya kan, batuk itu ada obat dari medis gitu. Dan melahirkan itu tidak harus lagi ke dukun-dukun beranak, tapi sudah bisa pakai tenaga medis dan sudah teknologinya juga sudah lebih baik. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi model-model seperti ini adalah model yang datanya harus memiliki hubungan. Oke. Saya lanjut. Nah, jadi kalau dia tadi sebelum perlakuan Q1 sudah perlakuan Q2. Jadi ada treatment di sini. Perlakuan itu menunjukkan sudah ada treatment. Maka perlakuan-perlakuan ini idealnya memiliki edifikasi atau sudah memiliki hubungan yang membuat antara Q1 dan Q2 itu saling terkoneksi. Lanjut, oleh karena itu teknik-teknik komparasi adalah suatu teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Ada tidaknya perbedaan antara parabel yang diteliti, baik sampel yang berhubungan maupun sampel bebas. Teknik yang digunakan dalam membandingkan dua kelompok atau lebih yaitu analisis bivariat atau analisis multivariat. Umpamanya, jadi apakah terdapat perbedaan sikap warga masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan warga masyarakat yang tinggal di perkotaan terhadap tawuran pelajar? Nah, ini dua kelompok yang tidak bisa berhubungan. Anda membandingkan satu kelompok desa yang tinggal di desa atau masyarakat yang tinggal di desa dengan kelompok masyarakat yang tinggal di kota. Sudah pasti hubungan ini jauh, artinya sudah pasti ini tidak memiliki hubungan yang signifikan. Alasan dasarnya adalah masyarakat ini beda pemikiran, ya kan? Satu tinggal desa, satu tinggal di kota. Ini tidak bisa Anda ambil datanya, ini tidak bisa Anda komparasi datanya. Kalau yang Anda teliti itu sikap, ya kan? Sikap masyarakatnya gitu. Bagaimana cara mereka menghadapi itu? Yang berikutnya, yang B, apakah terdapat perbedaan antara komitmen orang tua yang mampu maupun yang tidak mampu, yang berpendidikan tinggi, menengah, dan kurang dalam menyekolahkan anak mereka? Nah, ini ada nggak perbedaan itu gitu? Pasti kalau kita bicara perbedaan, ada. Orang tua yang mampu akan menyekolahkan anaknya di tempat yang lebih mahal, bukan lebih bagus dulu, artinya mahal dulu baru bagus. Nah, atau bagus, mahal, ya kan? Kalau orang yang tidak mampu, yang penting bisa sekolah, ya kan? Nah, begitu juga kalau orang tuanya berpendidikan tinggi. Kalau orang tuanya berpendidikan tinggi, dia sudah berpikir untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang lebih baik, yang lebih tahu prospeknya hasilnya bagaimana, yang lebih tahu nanti arah dari lulusannya kemana gitu. Nah, ini ada perbedaan. Maka kalau bicara perbedaan, Anda bisa ukur gitu. Nah, tapi kalau tadi sikap tidak bisa. Kenapa? Sikap itu adalah hal yang sifatnya imajiner, arti by rasa. Rasa itu masing-masing orang sulit untuk diinterpretasikan ke dalam bentuk statistik.
Yang C, apakah terdapat pengaruh pelayanan khusus atau pelayanan konseling psikologis terhadap individu yang terlibat dalam narkoba? Nah, ini iya, ini bisa. Ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena dalam konteks ini pengertiannya atau psikologis individunya harus kita lakukan dengan melakukan konseling gitu. Jadi kalau hari ini ada artis yang kena narkoba, nah, yang pertama dilakukan itu adalah psikologis atau pelayanan konseling. Maka diputuskanlah nanti apakah dia direhab atau memang jadi tahanan. Nah, kalau rehabilitasi, maka yang perlu ditekankan adalah faktor psikologinya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan apa itu Chi Quadrat. Chi Quadrat atau Chi Square ini adalah teknik statistik ya yang sering digunakan dalam pengolahan data hasil penelitian. Nah, dengan menggunakan Chi Square, peneliti dapat mencari perbedaan frekuensi nyata, frekuensi yang diobservasi, dengan frekuensi yang diharapkan. Apabila data yang didapat adalah nominal atau interval, yang dirubah menjadi data nominal, seperti frekuensi dan mempunyai variabel 2 atau lebih. Maka ini yang dikatakan dengan X pangkat 2 atau rumusnya ya, X pangkat 2. Oke. Teknik ini menjadi berarti karena adanya yang pertama itu Chi squared merupakan tes perbedaan antara frekuensi yang diobservasi yaitu F0 ya dan frekuensi yang diharapkan FH. Nah, Chi squared selalu digunakan dalam gejala yang sekurang-kurangnya dikotomi. Maka Chi squared sebagai berikut, X pangkat 2 sama dengan sigma F0 kurang FH pangkat 2 per FH. Apa itu F0? Frekuensi yang diobservasi atau frekuensi awal. FH frekuensi yang diharapkan. Sigma itu jumlah. Oke. Jadi kalau dia dalam hitungan matematika, F0 itu mula-mula gitu ya. FH itu akhir. Cara mencari Chi square berdasarkan kelompok. Jadi kalau dia kelompoknya misalkan ada sebentar. Oke. Jadi ada 4 indikator dengan 100 orang warga. Ya, yang pertama tawuran pelajar sangat merusak perkembangan anak. Tawuran pelajar merupakan wujud ketidakberdayaan sekolah. Tawuran pelajar tidak baik dibiarkan untuk mengembangkan kreativitas pelajar. Yang keempat, tidak mengemukakan pendapat ya. Ini datanya ini bukan 100 tapi 200 nih ya. Nanti ini kita perbaiki 200. Ya. Rumus ini jadi gini, ada dari 200 orang itu memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. F ini frekuensi pendapat orang, 50 mengatakan tawuran pelajar merusak. 80 tawuran pelajar merupakan wujud ketidakberdayaan sekolah, artinya sekolah yang disalahkan. 30 ini pelajar lebih baik dibiarkan untuk mengembangkan kreativitasnya. Wah, dari mana ini ya kreativitas? Tawuran tuh kan pukul-pukulan, bacok-bacokan ya kan. Nah, yang mengatakan tidak mengemukakan pendapat ya ini yang nilai 40 ini agak persoalan ya. Ini data-data yang sifatnya tidak mau tahu gitu-gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita ambillah frekuensi, ada istilahnya frekuensi teoretik. Jadi tadi kalau rumusnya ini, jadi X pangkat 2 itu sigma F0 kurang FT, dan seterusnya ya kan.
sampai F0 kurang lebih ini sampai 4 ya. Di sini ada namanya frekuensi teoretik ya. Frekuensi teoretik itu karena tadi jumlah datanya, jadi ada F0, ada Ft, ada frekuensi mula-mula, ada frekuensi yang diharapkan. Kalau yang diharapkan itu secara teoretik dari 200 data kita bagi saja, kita asumsikan 200 itu dibagi, jadi misalnya nih, kalau tadi data atau F0-nya sama dengan 200 dengan sebarannya sebagai berikut ini sebarannya. Ini sebaran dari F0-nya. Nah, sementara FH atau yang kita harapkan, jadi di sini FT frekuensi teoretiknya 200 juga. Jadi ada 4 poin itemnya, maka masing-masing ini dibagi 4, yaitu 50, 50, 50, 50. Pak, tapi kalau ada 5 maka masing-masing dibagi 5, 40, 40. Nah, jadi dalam frekuensi teoretik ini itulah frekuensi yang kita harapkan, frekuensi yang kita mau, gitu kira-kira ya. Paham ya? Oke. Baik, bisa lanjut. Nah, jadi dari frekuensi ini maka X pangkat 2 sama dengan sigma 50 kurang 50. Ini yang pertama tadi ya. Nah, 50 kurang 50 pangkat 2 per 50. Yang kedua 80 kurang 50 pangkat 2 per 50. Yang ketiga 30 kurang 50 pangkat 2 per 50. Oke. Ini 0. Terakhir tadi belum ditulis ya. 40 kurang 50 pangkat 2 per 50. Nah, jadi totalnya ini 50 kurang 50 0 dikuadratkan. Sorry, ini dibagi dulu baru dikuadratkan. Oke, ini jadi 0, ini 18 tambah 8 tambah 2. Jadi X pangkat 2 atau C sequence-nya adalah 28. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan pengertian komparasi data. Jadi kalau data itu kita komparasi berdasarkan bentuknya, ya, berdasarkan komparasi yang sifatnya memiliki hubungan, itu bisa kita lakukan. Gitu. Nah, jadi penggunaan C secret atau C kuadrat. Nah, C kuadrat tadi karena X pangkat 2 itu namanya kuadrat. Jadi orang biasa menyebutnya C kuadrat, ya kan? Nah, itu penggunaannya membandingkan dua buah data yang sifat komparasinya memiliki hubungan yang signifikan, ya, atau ada hubungan dari data tersebut, ya. Itulah gambaran proses dari penyelesaian sebuah persoalan atau komparasi data, yang mana data ini kita inginkan supaya data ini memiliki hubungan yang signifikan, ya. Jadi itu penggunaannya. Jadi nanti itu baru satu contoh. Nanti untuk lebih jelasnya kalau itu dari dua kelompok nanti akan saya sudah siapkan. Nanti tinggal saya share saja. Mudah-mudahan itulah bahan kita sebagai ujian nantinya. Untuk persoalan tadi ada pertanyaan? Aflahudin? Pas, Pak. Pas. Nggak ada kembalinya? Nggak ada, Pak. Pas pula ya. Bella, ada pertanyaan, Bella? Enggak, Pak. Enggak ada. Rico? Pak, izin Pak. Nah. Tadi yang sebelumnya yang di atas contoh tadi ada di situ mengenai analisis bivariat multivariat. Ya. Di mana bivariat tadi membandingkan dua variabel dan multivariat membandingkan banyak variabel. Nah, yang contoh Bapak berikan tadi termasuk di dalam apa analisis multivariat itu atau yang bivariat? Bivariat. Itu masih beberapa dua variabel ya.
Kalau multi kan lebih, itu makanya nanti saya siapin kalau dia ini yang penting kita pahami dulu, ada bivariat, ada multi. Jadi Riko sudah paham nih mana bivariat, mana multi. Kalau bivariat itu kan 2 tuh, kalau multi kan lebih banyak. Jadi analisis ini atau komparasi ini bisa membandingkan beberapa kelompok data, bukan hanya 2 kelompok data saja gitu. Aku sudah mulai ngerti yang mana bivariat dan mana multivariat. Oke, Riko. Yang lain? Nur Maharani, Iya, Pak. ada pertanyaan? Cukup. Windy? Sejauh ini paham, Pak. Sejauh mana? Sejauh Bapak menjelaskan tadi, Pak. Oh, begitu. Sampai Oke. Baik, ini kan ini kan kebetulan saya rekam, jadi nanti teman-teman, ini kan banyak nih, masih 24. Yang nggak masuk hari ini nanti kita kasih rekaman ini saja ya, untuk menjelaskan ya. Jadi seperti itu, ini proses yang kita inginkan adalah, itu kalau tadi seperti datanya bivariat. Jadi kalau multivariat nanti membandingkan 3 kelompok ya, atau 3 desa, atau 3 dusun, yang intinya ini harus memiliki koneksi atau hubungan. Jadi jangan membandingkan banyak data tapi tidak ada hubungannya, ya seperti tadi sikap, ya kan. Tapi kalau sikap orang di desa yang sama masih daerahnya itu masih memungkinkan. Nah, tapi kalau Anda bandingkan orang kota sikapnya dengan orang desa, memahami bagaimana dampak COVID-19, itu pasti berbeda. Dan itu tidak bisa kita menjadikan sebagai perbandingan. Karena nanti akan banyak data pencilan. Data pencilan itu adalah data yang sulit Anda ukur atau data yang sifatnya menyulitkan Anda untuk menyelesaikan atau untuk menghubungkannya. Nah, jadi hati-hati juga dalam nantinya melakukan penelitian, pasti ada perbedaan-perbedaan pengelompokan data. Itu ya. Biar ini nggak terlalu panjang videonya, saya stop dulu. Nanti saya lanjut lagi ya. Bentar ya, saya stop dulu ya.